Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Dan kali ini saya tertarik untuk ngobrol tentang keberhasilan yang diraih oleh Arema Malang atau biasa yang dijuluki dengan Singo Edan. Mereka kembali menjadi juara di turnamen pramusim Piala Presiden. Dan apa yang mereka capai di Stadion Segiri pada hari Minggu kemarin dengan bermain imbang 0-0 melawan Borneo FC, ini untuk ketiga kali diraih oleh Arema Malang. Kalau berbicara di Piala Presiden, sejak turnamen ini pertama kali diadakan pada 2015 untuk mengisi kekosongan di saat negara kita kena bans, disanksi oleh FIFA. Dan Arema Malang pula yang memulai itu pada 2017 setelah sanksi itu dicabut dan mereka bisa menjadi juara. Lawan yang mereka kalahkan adalah Borneo FC yang juga mereka menang kemarin walaupun dengan 0-0, tapi mereka bisa menang di leg pertama dengan 1-0 ketika bermain di Kanjuruhan pada hari Kamis yang lalu lewat gol tunggal Abel Isaac Kamara saat itu. Nah, gol inilah yang membawa mereka untuk bisa menjadi juara ketika di leg kedua. Kemarin itu mereka bermain kacamata dengan Borneo FC. Walaupun mereka mendapat tekanan yang luar biasa dari tuan rumah, di mana pasukan Milomir berusaha sekali untuk bisa menjebol gawang dari Adelson Maringa ini. Tapi sampai pertandingan berakhir, tidak satupun gol yang bersarang di gawang Adelson yang kemudian menjadi pemain terbaik di turnamen Piala Presiden ini dan juga bisa mendapatkan hadiah uang 100 juta rupiah. Ini luar biasa penjaga gawang dari Arema ini untuk selalu bisa menahan setiap gempuran, setiap peluang yang diperoleh oleh anak-anak Borneo FC yang memang berambisi untuk bisa memenangkan laga. Tapi apa daya, pertahanan yang kuat, yang disiplin, baik menjaga daerah, menjaga lawan yang dilakukan oleh Arema Malang ini yang menghantar mereka bisa meraih gelar ketiga di Piala Presiden. Jadi Arema ini kalau nggak salah mendapatkan hadiah uang ya sebesar 3 miliar rupiah, sementara Borneo dengan 1,5 miliar rupiah. Tapi Borneo mendapat 2 hadiah juga, ya, menjadi hiburan bagi penggemar Borneo karena 2 pemain mereka dinobatkan ya, sebagai pemenang pertama untuk kategori top skor. Matius Pato dengan 6 gol yang juga mendapatkan 100 juta rupiah dan Fajar Fatur Rahman yang mendapat gelar pemain muda terbaik di turnamen Piala Presiden ini, yang Fajar mendapatkan hadiah 50 juta rupiah. Bagi Borneo FC tidak perlu untuk merasa kecewa, walaupun memang mereka berambisi untuk bisa membalas kekalahan mereka di 2017 karena mereka saat itu dihajar dengan 5-1 oleh Arema Malang di Piala Presiden. Namun bagi Borneo, bagi pasukan Milo ini, masih punya kesempatan karena di partai pembuka tanggal 24 Juli ya minggu ini di Liga 1 kedua tim ini akan bertemu dan pertarungan akan dilakukan juga di stadion yang sama, dimainkan kemarin di Stadion Segiri Samarinda, dan ini kesempatan ya, buat Diego Michel dan kawan-kawan untuk melakukan juga pembalasan. Artinya mereka boleh kalah di pramusim di final Piala Presiden melawan Singo Edan, tapi mereka bisa melakukan ketika melakukan start pertama mereka di Liga 1 menghadapi lawan yang sama. Semoga ini bisa membuat mereka termotivasi ya untuk bisa melakukan revenge melawan Singo Edan. Nah, bagi Arema Malang selain 2017 mereka menjadi juara saat itu, 2018 diambil oleh Persija Jakarta dan pada 2019 mereka kembali menjadi juara dalam 2 leg. Jadi dimainkan mereka mengalahkan Persebaya Surabaya. Dan sekarang juga bermain dengan 2 leg, mereka mengalahkan Borneo FC.
modal juga bagus bagi Arema. Ya, ketika mereka akan menghadapi Liga 1 yang akan dimulai di akhir pekan ini, karena mereka itu akan bertarung ya, selain dengan Borneo, sesudah itu mereka akan bermain di kandang ya, kembali dari Segiri mereka akan bertarung dengan PSIS Semarang, dilanjutkan dengan PSS Sleman. Jadi ini dua kesempatan yang tidak boleh dilewatkan oleh Adam Alis dan kawan-kawan di saat mereka bermain di Kanjuruhan dengan 6 poin tentunya di depan mata. Harus kerja keras, tapi kalau mereka bisa mengatasi di Segiri melawan Borneo, paling tidak dengan hasil imbang, ini akan bagus buat Arema Malang di saat mereka mendapat 2 kesempatan bermain di kandang melawan PSIS dan PSS Sleman. Nah, Borneo setelah menjamu Arema Malang, mereka harus keluar menghadapi Barito dan kembali ke kandang ya pada bulan Agustus, awal Agustus, menetap mungkin di antara tanggal 5 tanggal 6, mereka menjamu tim kuat, tim yang juga difavoritkan menjadi juara pada musim depan, Persib Bandung. Ini laga yang pasti keras, ya, pasti seru dan ditunggu banyak orang. Mampukah Borneo untuk bisa menjinakkan Persib yang punya kedalaman skuad yang sangat bagus? Itu bisa menjadi tantangan bagi Borneo ketika mereka mengarungi laga di 3 laga pertama di Liga 1. Demikian juga dengan Arema Malang yang harus melakoni 3 laga pertama mereka di Liga 1, dan kalau keduanya tidak kalah, ini bagus untuk memberikan persaingan, karena saya lihat di Liga 1 ini persaingannya itu merata, ya. Termasuk bagaimana mereka mengancam juara bertahan Bali United, di samping tim-tim lainnya sangat kuat, termasuk bagaimana Persija yang sudah mendatangkan 3 pemain asing, 2 dari Republik Ceko dan 1 dari Jerman, dengan pelatih mereka asal Jerman, Thomas Doll, mantan pemain tim nasional Jerman. Dan pasti Macan Kemayoran ini akan berambisi untuk bisa meraih gelar, tentunya bersaing dengan tim-tim kuat lainnya. Selain saya sebut ada Bali United dan Persib Bandung, harus diingat bahwa PSIS Semarang, Bayangkara juga adalah tim-tim yang bagus. Jadi untuk Liga 1 ini sangat ramai, kita akan menanti ya, apakah Arema setelah menjadi juara di pramusim di Piala Presiden juga akan mengancam untuk bisa menjadi juara di Liga 1. Siapa tahu ya. Semua terbuka bagi tim-tim yang akan bertanding. Tergantung mereka memainkan di 3 laga sampai 5 laga pertama mereka. Kalau konsisten, ini akan menjadi hal yang baik bagi semua tim. Kalau mereka bisa melewati di 5 pertandingan pertama dengan tidak terkalahkan dan berada di puncak klasemen. Sampai di sini, bagaimana saya mereview tentang keberhasilan dari Singoedan atau Arema Malang yang menjadi juara untuk ketiga kali di Piala Presiden, dan juga persiapan mereka untuk menghadapi tim yang sama, Borneo FC, ketika mereka harus ke Stadion Segiri lagi. Sampai di sini. Ciao.